kembali bahwa hal ini adalah satu takdir ya, satu jalan hidup yang harus diterima, sehingga beliau akan menerima ya perjalanan seperti yang dilakukan oleh Pak Tap ya, sekali-sekali mungkin share ya terhadap sesama survivor yang berhasil selamat dan berhasil beradaptasi kembali ya dengan kehidupannya, ya memulai kehidupan yang baru, itu juga akan memberikan satu inspirasi. Jadi selain tawakal juga share ya dengan sesama survivor, itu juga bagus sekali mengekspresikan. Dan juga tidak kalah pentingnya sesekali juga boleh ya, kalau mau terapi juga bisa ya, terapi juga akan mendaur ulang trauma yang pernah dialami oleh beliau. Sehingga akhirnya muncul resiliensi, muncul ketangguhan psikologis untuk berani pulang kampung gitu. Iya. Kalau Pak Rizal tadi mendengar cerita sedikit dari Pak Tap tadi, Pak Tabrani Yunis, ya ini beliau punya kecenderungan suka bercerita ya Pak ya, suka share seperti yang disampaikan Ibu Nur. Namun Pak Dokter, kalau Pak Rizal sendiri ini tadi mengatakan itu kalau bercerita malah membangkitkan ya luka ini juga. Ini permasalahannya jadi Saya sependapat sama Bu Tujana, karena saat itu tidak ada kesamaan ya antara komunitas dia di camp gitu ya, yang sama-sama menderita tsunami dengan masyarakat di kampungnya. Apalagi mungkin cara masyarakat kampungnya itu bertanya itu mungkin dengan cara yang tidak berempati gitu kan, membuat dia makin nggak nyaman gitu ya. Dan yang namanya trauma itu kan ada, kalau gangguan stres pasca trauma itu ada salah satu gejalanya itu penghindaran. Ya, jadi dia berusaha menghindar cerita itu semua bagian dari gejalanya gitu. Ya, kadang-kadang ada juga yang gejalanya itu gejala flashback misal gitu. Apa itu yang sebut lari dari kenyataan? Yang lari kenyataan itu masuk penghindaran. Contoh misal gini, misal ada seseorang yang dirampok di Jalan Pocut Baren. Dia akan berusaha tidak akan lewat di Jalan Pocut Baren. Trauma. Atau mungkin dia pernah dipukul oleh seseorang dengan seragam tertentu. Apabila dia melihat seragam tertentu, dia akan timbul kecemasan dan dia berusaha akan beralih gitu, menghindar dari berpapasan sama orang yang berseragam tertentu seperti itu. Jadi ya kan itu kita nggak tahu ya apakah Pak Rizal ini termasuk ke dalam gangguan stres pasca trauma, karena kan ini kan di dalam talk show ini kan kita hanya mendapat informasi sedikit sekali gitu. Tapi pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian tentang prevalensi gangguan stres pasca trauma di seluruh pasien yang ada di puskesmas seluruh puskesmas yang ada di Banda Aceh, justru kita mendeteksi pasien itu yang dia datang ke puskesmas untuk berobat fisiknya gitu. Dia sekedar untuk berobat sakit fisiknya ke puskesmas. Kita melakukan screening. Ternyata itu 35% itu mengalami gangguan stres pasca trauma dari tahap ringan sampai ke berat gitu. Yang itu yang dia tidak keluhkan, yang dia keluhkan justru kan fisik yang sakit itu ya. Dan 86,1% itu rata-rata mereka tuh semua mengeluhkan fisiknya. Bukan psikologis yang bisa dia cemas, sedih, bukan itu keluhannya datang ke puskesmas. Fisiknya yang nyeri seluruh badan yang segala macam gitu. Dan saat itu 9,3% yang mendapat pelayanan medik psikiatri. Biasanya apa saja ini yang berefek ke fisik ini trauma? Iya, jantung terasa berdebar ya. Detak jantung berdebar kan dia sudah katanya kurang darah gitu. Dia udah langsung berpikir aku ini sakit jantung nih, ya aku punya kelainan jantung, sering pusing-pusing, hoyong, tremor. Ya seperti itu. Bisa itu fisiknya. Ya itu untuk Pak Rizal. Mungkin sedikit lagi untuk Pak Rizal ini. Jadi solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh Pak Rizal bercerita ke terapi gitu. Iya, itu salah satunya. Kan modalitas terapi untuk orang-orang yang terkena sama trauma itu banyak. Di antara itu ada yang namanya EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing gitu ya. Itu Bu Nurjanah juga sudah terbiasa melakukan modalitas terapi seperti itu. Ada juga yang namanya prolonged exposure therapy. Dia sengaja harus menceritakan peristiwa-peristiwa traumatiknya, tapi didampingi oleh psikolog atau psikiater ya. Dengan dia bercerita itu, karena makin kita berusaha untuk tidak cerita,
makin kita berusaha untuk tidak mengingat, itu makin ingat sebenarnya, makin ingat sebetulnya. Artinya sebaiknya Pak Rizal pulang saja ke kampung, berceritalah kalau Iya, memang bercerita, masyarakat. betul. Bercerita, nggak ada masalah gitu. Anggap aja pulang ke kampung itu sebagai silaturahmi gitu kan. Memang tuntutan ajaran agama kita seperti itu gitu. Cerita saja. Cuma itu mungkin yang membuat Pak Rizal nggak nyaman ya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, Dan juga kalau nggak salah tadi Pak Rizal menyebutkan masyarakat keluarganya ataupun teman-temannya masih memiliki rumah. gitu ya. Lagi ya. Itulah perasaan-perasaan yang harus kita hindari. Iya. Itu. Kalau seandainya kita mengatakan, wah melihat seperti ini dia masih punya, dia begini, ya memang semakin sedih kan. Ya Pak Rizal, untuk Anda ketahui bahwa Pak Tabrani sendiri kehilangan anggota keluarga Ya, dan anak istri juga semua. Jadi juga rumah, masuk kantor saya sendiri semua ya habis. Pak ya. Nah, jadi kalau saya ya misalnya kalau pulang ya kalau bukan hanya sebenarnya di mana saja orang akan bertanya. Iya. Kita dari Aceh kita ke Jakarta. Jangankan kita ada bertemu dengan teman-teman, dengan supir taksi saja ketika kita ngobrol dia di apa? Maaf, saya sebut di Ketika kita ngobrol saja di taksi, dia bertanya, dulu sewaktu tsunami gimana? iya. Nah kita kan, ya kan nggak mungkin kita mengatakan oh tidak terjadi apa-apa. Ataupun Tentu saja tidak di Banda Aceh. Ya. Lalu di mana, sewaktu itu berada di mana? Berada di Banda Aceh. Lalu ya kita kayak kan menceritakan kembali. Tapi dia akan mengatakan maaf mas, saya membuat anda apa? Nggak apa-apa saya katakan. Dengan ditanya itu sebenarnya itu juga mengingat saya kembali kepada mereka. Saya ingat sekali bahwa ini juga saya punya teman namanya Eka Budianta. Ya seorang yang pernah menjadi ya seorang sastrawan di Jakarta. Saya sering kadang-kadang di Facebook saya mengungkapkan perasaan itu Pak. Iya. Saya katakan ketika saya sangat teringat kepada anak-anak saya ungkapkan di situ. Lalu teman-teman nanti menyampaikan doa segala macam. Dan itu juga ternyata jadi obat bagi saya. Nah Eka Budianta mengatakan, jangan benci pada ombak. Dia mendekatkan, dia telah menyatukan cintamu. Dan itu benar. Jadi ketika saya memang dulunya benci sekali, saya nggak suka ke pantai. Oke. Ketika istri saya ngajak ke pantai selalu Alasan. ada saja alasan satu menolak. Iya. Saya tidak mau. Kenapa tidak suka? Ada trauma juga sama Ya, pantai? artinya itu tadi. Saya merasa ya pernah sewaktu saya dari Banda Aceh ke Sabang, saya naik kapal, saya berdiri dan saya menangis di kapal itu, lalu saya mengatakan di mana anak saya? Saya katakan, Oke. di mana istriku? Saya bilang. Tapi saya tersadar, kenapa mesti saya tanyakan kepada ombak? Tetapi paling tidak, jadi saya juga ketika dikatakan bahwa ombak telah menyatukan cintamu. Artinya sampai dengan saat ini, ternyata dengan bencana itulah yang membuat kita selalu dekat dengan dia. Dan saya ingat itu ketika ini sebenarnya mendekatkan diri dengan Allah. Karena ketika saya teringat kepada anak saya langsung menyebutkan nama Allah. Jadi ini juga salah satu saya pikir terapi yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita berbicara tentang trauma, sebenarnya itu trauma juga mempunyai level atau tingkatan. Masing-masing orang tidak sama. Jadi ini juga tidak sama juga cara penanganan untuk setiap orang. Untuk anak-anak yang memang mengalami trauma akibat konflik yang berkepanjangan, tidak cukup mungkin dengan hanya pertemuan-pertemuan semacam ini. Dan dia bagaimana cara menghilangkan, kalaupun mengurangi ya kesan-kesan yang pernah dia alami sewaktu konflik. Dan itu saya pikir ya menjadi kunci bagi kita bahwa setiap orang yang mengalami trauma, bahwa traumanya berbeda. Ya, untuk perempuan juga berbeda trauma yang dialami laki-laki. Ini sangat tergantung kepada kesiapan mental kita menghadapi sesuatu itu. Jadi oleh sebab itu, nah kalau untuk Aceh saya pikir saat ini hendaknya ya kita jangan terpaku juga dengan pasca bencana, karena masih ada bencana setelah ini. Apalagi Aceh kita sebut-sebut sebagai daerah yang sangat rawan bencana. Dan sampai dengan saat ini belum ada orang yang mau ya menghentikan bencana dari tangan manusia. Terutama bencana-bencana alam, oleh manusia sendiri ya. Gitu ya. Baik Pak Tabrani, Pak Dokter, Ibu, kita masih akan melanjutkan, masih banyak hal yang ingin kita bahas dan juga kita yakin masih banyak masyarakat yang ingin ya share ya, kebetulan ini mungkin bersama kita. Bisa masih kami tunggu partisipasi Anda di 0651401171 untuk Pak Rizal. Mungkin apa yang kita baru bahas disampaikan oleh Pak Dokter, Ibu Nur dan Pak Tabrani tidak serta-merta membuat perubahan menjadi solusi bagi Anda, tapi mudah-mudahan itu sedikit banyak ya membantu kembali mengembalikan perasaan Anda tentang hal-hal yang selama ini menjadi trauma bagi Anda. Yang kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali.